Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan Pak Wikimia. Pemirsa yang luar biasa dan sahabat channel Kimia itu Mudah yang istimewa. Marilah kita melanjutkan belajar kimia. Satu hari, satu video. Kali ini kita akan membahas potensial elektroda standar bagian kedua. Kemarin kita sudah tahu bahwa untuk menghitung potensial sel itu kita bisa menggunakan rumus E0 sel sama dengan E0 katoda dikurangi E0 anoda. Sekarang kita coba kalau kita punya soal seperti ini penyelesaiannya bagaimana. Diketahui data potensial elektroda standar sebagai berikut. Cu2 plus menangkap 2 elektron menghasilkan Cu. E0 sama dengan plus 0,34 volt. Mg2 plus menangkap 2 elektron menghasilkan Mg, E0 sama dengan min 2,34 volt. Apakah reaksi berikut dapat berlangsung jika CuSO4 bereaksi dengan Mg? CuSO4 kalau bereaksi dengan Mg akan menghasilkan Cu dan MgSO4. Cu biloknya plus 2, Mg 0, Cu juga 0, Mg-nya setelah reaksi adalah plus 2. Berarti terjadi perubahan bilok pada Cu dari plus 2 menjadi 0 dan dari Mg dari 0 menjadi plus 2. Artinya Cu mengalami reduksi dan Mg-nya mengalami oksidasi. Sekarang kalau kita terapkan dalam rumusnya E0 sel sama dengan E0 katoda dikurangi E0 anoda. Maka E selnya akan ketemu E0-nya Cu dikurangi E0-nya Mg. Karena Cu-nya mengalami reduksi dan Mg-nya mengalami oksidasi. Maka hasil akhirnya ketemu plus 2,68 volt. Karena berharga positif, ingat kemarin kalau E0 sel berharga positif berarti reaksi berlangsung. Kalau E selnya berharga negatif reaksi tidak berlangsung. Oke, bisa paham ya? Oke, ini soal yang sangat mudah mungkin kalau kita sering berlatih. Sekarang soal yang berikutnya. Suatu sel volta terdiri atas elektroda Ag yang dicelupkan di dalam larutan Ag+, dan elektroda Zn yang dicelupkan dalam larutan Zn2+. Bila diketahui Ag+ menangkap satu elektron menghasilkan Ag, E0-nya sama dengan plus 0,80 volt. Zn2+ menangkap 2 elektron menghasilkan Zn, E0-nya sama dengan min 0,76 volt. Tentukan A. anoda dan katodanya, B. potensial sel, dan C. notasi sel. Ini penyelesaiannya. Yang A, anoda yang mengalami oksidasi. Ingat kemarin ya, A, O kemarin. Yang E0-nya kecil. Jadi syaratnya anoda kemarin yang mengalami oksidasi, yang mana? Yang E0-nya kecil. Dalam hal ini adalah Zn. Berarti anodanya adalah Zn. Kemudian katoda adalah yang mengalami reduksi. Yang mengalami reduksi yang mana? Yang E0-nya besar. Berarti dalam hal ini adalah Ag. Terus yang B, kita langsung masuk ke rumus. E sel sama dengan E0 katoda dikurangi E0 anoda. Katodanya Ag, berarti E0-nya Ag plus 0,80 dikurangi E0-nya Zn min 0,76. Ketemunya sama dengan 1, plus 1,56 volt. Kemudian untuk notasi sel, ingat cara menuliskan notasi sel yang dituliskan dulu adalah reaksi oksidasinya dan dipisahkan dengan jembatan garam dan diikuti dengan reaksi reduksi. Berarti kalau kita tulis notasi selnya adalah Zn menjadi Zn2+, dipisahkan oleh 2 garis sejajar untuk melambangkan jembatan garam, Ag+ menjadi Ag. Ini ya, ini boleh. Atau kalau disetarakan reaksinya, maka bisa kita tulis Zn menjadi Zn2+, kemudian ini jembatan garam 2Ag+ menjadi 2Ag. Oke, paham ya? Sekarang kita lanjut ke nomor 3. Diketahui beberapa reaksi sebagai berikut.
P bereaksi dengan R2+, menghasilkan P2+, dan R, E0-nya plus 1,61 volt. S bereaksi dengan Ki2+, menghasilkan S2+, dan Ki, E0 sama dengan min 0,78 volt. R bereaksi dengan Ki2+, menghasilkan R2+, kemudian dan Ki, E0 sama dengan 0,32 volt. Susunlah unsur PQRS berdasarkan sifat reduktor yang semakin kuat. Ingat apa kemarin reduktor? Reduktor itu adalah zat yang mengalami oksidasi. Yang mengalami oksidasi yang mana? Kalau kita hubungan dengan deret volta dan sel yang E0-nya kecil. Oke ya. Nah, sekarang bagaimana penyelesaiannya? Kita perhatikan di sini. P bereaksi dengan R2+, menghasilkan P2+, dan R. Artinya P mengalami oksidasi, R-nya mengalami reduksi. Reaksi berlangsung. Mengapa? Karena E0-nya berharga positif. Maka kesimpulannya bahwa E0P itu lebih kecil dari E0-nya R. Mengapa? Karena yang mengalami oksidasi yang E0-nya kecil. Ini P-nya oksidasi, berarti lebih kecil. Ya. Terus S bereaksi dengan Ki2+, menghasilkan S2+ dan Ki. E0-nya ketemu negatif, min 0,78. Berarti reaksi ini tidak berlangsung. Supaya berlangsung bagaimana? Dibalik. Dalam hal ini kalau S-nya mengalami oksidasi, dibalik S-nya mengalami reduksi, dan Ki-nya dari reaksi reduksi dibalik menjadi oksidasi. Kalau reaksi berlangsung, maka Ki-nya yang mengalami oksidasi, dan S-nya yang mengalami reduksi. Maka kesimpulannya, E0 Ki lebih kecil dari E0-nya S. Oke ya, bisa paham ya. Terus kita lanjut. R bereaksi dengan Ki2+, menghasilkan R2+, dan Ki. E0 sama dengan 0,32 volt. Artinya reaksi berlangsung. Dan R-nya mengalami oksidasi, Ki-nya mengalami reduksi. Berarti kesimpulannya E0 dari R lebih kecil dari E0-nya Ki. Sekarang kalau kita urutkan, maka urutan harga E0 adalah yang paling kecil adalah P, kemudian R, P lebih kecil dari R lebih kecil dari Ki lebih kecil dari S. Jadi yang paling kecil P, yang paling besar S. Kemudian yang ditanyakan, reduktor itu yang mengalami oksidasi. Yang paling kuat, reduktor yang paling kuat itu adalah yang E0-nya paling kecil. Kalau diminta mengurutkan dari reduktor semakin kuat, berarti kita urutkan dari harga E0 besar ke E0 kecil. Ya, ini urutan reduktor yang semakin kuat berarti diurutkan dari E0 besar ke E0 kecil, yaitu S, kemudian Ki, terus R, terus P. Jadi yang paling besar S, yang paling kecil adalah P. Itu harga E0-nya ya. Kemudian kalau reduktor yang semakin kuat berarti reduktor yang paling kecil adalah S lebih kecil dari Ki lebih kecil dari R lebih kecil dari P. Jadi reduktor yang paling kuat adalah P. Yang paling lemah adalah S. Itu ya, bisa dipahami ya. Oke, terus lanjut ke soal nomor 4. Apakah reaksi berikut dapat berlangsung pada keadaan standar? Nah, kalau keadaan standar, maka tidak diketahui harga E0, kita bisa menggunakan deret volta yang kemarin. Masih ingat ya? Cara menghafalkannya bagaimana? Lek bacana, menunggu, ali, minum air, seng krom veni, senang PB, H, CUHG, AG, PT, AU. Ya, yang di kiri ini yang mengalami oksidasi, yang di kanan yang mengalami reduksi. Sekarang kita lihat yang A, AL dengan HCl. Berarti yang kita lihat AL dengan H. AL di kirinya H. Supaya reaksi berlangsung maka AL-nya yang harus mengalami oksidasi. Sekarang Anda lihat di A ini AL mengalami oksidasi. Berarti A reaksinya berlangsung. Gitu ya. Gampang kalau Anda sudah hafal deret volta. Terus yang B, AU bereaksi dengan HCl. Sekarang kita lihat E0-nya H dengan E0-nya AU. Ternyata H di kirinya AU. Artinya H yang mengalami oksidasi, AU-nya yang mengalami reduksi. Sekarang Anda lihat sini AU jadi AuCl3. Artinya AU mengalami oksidasi. Padahal menurut deret volta AU di kanan, harusnya AU yang mengalami reduksi. Maka yang nomor 2, yang B, dan nomor 4B, reaksi tidak berlangsung. Oke ya. Nah, terus yang C,
Mg bereaksi dengan Ag2SO4 menghasilkan Mg-SO4 dan 2Ag. Sekarang Anda lihat dibandingkan Mg dengan Ag, Mg di kirinya Ag, maka supaya reaksi berlangsung Mg-nya harus mengalami oksidasi. Ini Mg oksidasi ya, berarti reaksi yang C berlangsung. Kemudian yang D, Ni dengan Fe, Anda lihat Ni dengan Fe. Fe di kirinya Ni. Artinya supaya reaksi berlangsung Fe akan mengalami oksidasi. Ini Fe berubah jadi Fe2+, berarti Fe mengalami oksidasi. Maka yang D reaksi juga berlangsung. Gitu ya. Ini sekali lagi dipahami dari volta supaya kalau ada soal seperti ini bisa mengerjakan dengan cepat dan benar. Sekarang yang nomor 5. Ini kita punya reaksi seperti ini. Ini adalah notasi sel. A menjadi A2+, B2+ jadi B, E0-nya sama dengan 2,46, C menjadi C2+, B2+ jadi B, E0-nya 1,56, C menjadi C2+, D2+ menjadi D, E0 sama dengan 1,1 volt. Hitunglah potensial standar sel A menjadi A2+ dan D2+ menjadi D. Anda perhatikan sini yang diperlukan nanti hasil akhirnya harus A dengan D. Maka B jadi B12 jadi B, C menjadi C12 ini harus hilang. Ya, supaya hilang bagaimana? Reaksi yang kedua, reaksi pertama ini tetap dibuat tetap, ditulis seperti ini. Kemudian reaksi yang kedua ini harus dibalik. Ya, dibalik karena ini B-nya harus hilang. B ini dalam hal ini yang reaksi pertama dia mengalami reduksi, reaksi kedua supaya hilang nanti B-nya dia harus mengalami oksidasi. Sekarang seperti ini reaksinya dibalik. Oke ya. Terus reaksi yang ketiga tetap. Sehingga kalau kita jumlahkan nanti B ini hilang ya, jadi dari reduksi jadi oksidasi berarti hilang, dibalik ya. Terus kemudian C dari reduksi menjadi oksidasi juga hilang. Sehingga hasil akhirnya tinggal A menjadi A2+, D2+ menjadi D. Maka berapa harga enolnya tinggal kita jumlahkan. Yang tadi yang dibalik, maka harganya berubah tanda dari positif jadi negatif. Jadi reaksi kedua dari 1,56 menjadi min 1,56. Hasil akhirnya ketemu A menjadi A2+, D2+ jadi D, enolnya ketemu 2 volt. Oke, mudah-mudahan Anda bisa memahami dengan baik dan benar. Sekali lagi, kalau misalkan Anda kurang paham, ada pertanyaan, silakan ditulis dalam kolom komentar. Insya Allah nanti akan saya jawab. Ya, oke. Hari ini hanya ini yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.